Konflik di Ukraina kini memasuki babak baru yang kritis, bukan di medan perang, melainkan di ranah keuangan. Surat kabar Spanyol El País melaporkan kabar mengejutkan. Pemerintah Ukraina sedang mengalami krisis keuangan yang cepat dan diperkirakan hanya memiliki dana yang cukup untuk bertahan hingga akhir April 2026. Di tengah krisis ini, Uni Eropa mempertimbangkan langkah drastis, memberikan Ukraina apa yang disebut pinjaman reparasi, hingga 140 miliar euro, sekitar 2.400 triliun rupiah, dengan menggunakan aset Rusia yang dibekukan sebagai jaminan. Langkah ini secara efektif menjadi penyitaan dana Rusia dan telah dikecam Moskow sebagai pencurian. Apa yang membuat anggaran Ukraina begitu rapuh? Bagaimana mekanisme pinjaman reparasi ini bekerja? Dan mengapa Belgia, tempat aset Rusia disimpan, skeptis terhadap proposal ini? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah pertaruhan finansial terbesar dalam konflik ini. Anggaran rapuh dan ambang kehabisan dana. Krisis keuangan Ukraina bukan lagi spekulasi. El País, mengutip sumber-sumber Uni Eropa, memperingatkan bahwa Kiev hanya memiliki dana yang cukup hingga akhir kuartal pertama tahun 2026. Kerapuhan ini tercermin dalam rancangan anggaran negara Ukraina untuk tahun 2026 yang baru saja disetujui parlemen. Defisit masif. Anggaran tersebut memiliki defisit lebih dari 58%. Angka anggaran, pemerintah memproyeksikan akan menghabiskan 4,8 triliun hryvnia, sekitar 114 miliar dolar Amerika, sementara hanya memperoleh 2,8 triliun hryvnia, sekitar 68 miliar dolar Amerika. Yang paling mengkhawatirkan adalah alokasi dana. Pendapatan pajak domestik sebesar 2,8 triliun hryvnia hanya akan digunakan untuk mendanai militer. Semua pengeluaran negara lainnya gaji, layanan publik, dan rekonstruksi harus ditanggung oleh bantuan keuangan dari investor asing. Ini membuat kelangsungan hidup negara sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati Barat, yang kini mulai kelelahan. Mekanisme, pinjaman reparasi, dan aset beku Rusia. Menanggapi krisis ini, Uni Eropa mengusulkan solusi radikal, pinjaman reparasi senilai hingga 140 miliar euro. Mekanisme ini bekerja sebagai berikut. Aset jaminan, Uni Eropa akan menggunakan aset negara Rusia yang dibekukan senilai total sekitar 300 miliar dolar Amerika sebagai jaminan. Sekitar 200 miliar euro aset ini disimpan di lembaga clearing Euroclear di Belgia. Penerbitan obligasi, Uni Eropa akan menerbitkan obligasi di pasar modal yang dijamin oleh aset Rusia tersebut. Pengembalian pinjaman, Ukraina hanya diwajibkan membayar kembali pinjaman tersebut setelah Moskow memberikan kompensasi penuh atas kerusakan yang ditimbulkan selama konflik. Secara praktis, jika Rusia menolak membayar ganti rugi, aset beku tersebut akan dicairkan untuk menutupi pinjaman. Ini adalah langkah yang secara efektif menyita dana Rusia untuk membiayai musuh bebuyutan mereka. Sejauh ini, Uni Eropa baru memanfaatkan pendapatan bunga dari dana Moskow, bukan pokoknya. Skeptisisme Belgia dan kecaman Rusia. Meskipun para pemimpin negara-negara Uni Eropa diperkirakan akan mendukung proposal pinjaman ini dalam pertemuan di Brussels, ada hambatan signifikan, terutama dari Belgia. Belgia adalah tuan rumah Euroclear, tempat sebagian besar aset Rusia disimpan. Brussels bersikap skeptis terhadap proposal pinjaman ini dan menuntut agar tanggung jawab ditanggung bersama di antara semua anggota Uni Eropa jika langkah penyitaan ini dilakukan. Belgia khawatir menjadi target pembalasan Rusia atau menghadapi tuntutan hukum internasional. Dan pembalasan Rusia memang sudah di depan mata. Pihak berwenang Rusia menyebut langkah penyitaan aset ini sebagai pencurian dan telah bersumpah akan melakukan pembalasan. Pembalasan ini bisa berupa penyitaan aset-aset asing di Rusia atau langkah-langkah hukum yang kompleks. Krisis keuangan Ukraina telah memaksa Uni Eropa untuk mempertimbangkan langkah terberat, penyitaan aset negara berdaulat. Pinjaman reparasi 140 miliar euro ini adalah pertaruhan besar yang melibatkan risiko hukum, risiko pembalasan dari Moskow, dan risiko kebangkrutan yang ditanggung bersama oleh negara-negara Uni Eropa. Jika pinjaman ini disetujui, ia akan memberikan Ukraina jaminan keuangan yang sangat dibutuhkan, memastikan bahwa negara tersebut dapat terus berfungsi di luar April 2026. Namun, jika gagal, Ukraina akan menghadapi kehancuran keuangan yang mungkin sama berbahayanya dengan kekalahan militer, karena semua pengeluaran sipil mereka akan terhenti.